Baiklah, karena kau menerima hukuman ini, maka aku akan. Tunggu, izinkan saya menjelaskan hukuman Chen Ping. Kata leluhur api bumi. Huo Ventian terkejut, tidak menyangka leluhurnya akan berbicara secara pribadi. Dia membungkuk dengan hormat, "Leluhur, tolong beritahu saya, bagaimana seharusnya Chen Ping dihukum." Tubuh berapi-api leluhur api bumi sedikit bergetar, mata emasnya yang seperti nyala api menatap bola-balik antara Chen Ping dan Huo Linger, akhirnya memperlihatkan senyum yang penuh makna. Karena Linger mengatakan Chen Ping adalah kekasihnya, maka biarkan mereka berdua segera menikah dan menjadi pasangan Taois. Dengan cara ini, Chen Ping tidak lagi menjadi orang luar, tetapi menantu dari paviliun bumi api saya. Kejahatan memasuki wilayah terlarang secara otomatis akan dimaafkan. Apa? Kawin? Langsung. Serangkaian seruan menggema di seluruh gua. Huo Ventian tercengang. Para tetua saling memandang dengan kebingungan. Wajah cantik Huo Linger seketika memerah seperti apel matang, saking malunya ia hampir pingsan. Chen Ping juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka hukuman dari leluhur api bumi akan seperti ini. Nenek moyang, ini. Huo Ventian membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Apa? Kata-kataku sudah tidak lagi memiliki bobot. Saat suara leluhur api bumi semakin dalam, suhu seluruh gua tiba-tiba naik, dan kolam magma mulai mendidih. Huo Ventian segera membungkuk, murid ini tidak beranil tapi, bagaimana mungkin masalah sepenting pernikahan bisa begitu terburu-buru. Lagi pula, Linger adalah putri dari paviliun bumi api, dan pernikahan seharusnya diadakan secara megah, mengundang tamu dari segala penjuru. Mengapa harus repot dengan birokrasi? Leluhur api bumi menyela perkataannya. Dengan pasukan istana jalan jahat yang semakin mendekat, bagaimana kita bisa punya waktu untuk pernikahan besar? Kita harus segera menikah dan menyelesaikan masalah ini. Kita bisa mengadakan perayaan nanti setelah kita mengalahkan istana jalan jahat. Dia menatap Chen Ping, "Anak kecil, apakah kau bersedia?" Pikiran Chen Ping dipenuhi berbagai macam pemikiran. Langkah yang diambil oleh leluhur api bumi mungkin tampak tidak masuk akal, tetapi sebenarnya sangat brilian. Pertama, hal itu membebaskan Chen Ping dari tuduhan memasuki area terlarang, dan dia menjadi menantu, sehingga dia tidak lagi dianggap sebagai orang luar. Kedua, ini akan sepenuhnya mengikat Chen Ping pada tujuan paviliun api bumi. Dengan keterikatan ini, Chen Ping harus melakukan segala daya upayanya untuk membantu paviliun api bumi melawan aula jalan jahat. Ketiga, Chen Ping memiliki garis keturunan naga emas dan sangat berbakat. Jika dia bisa menjadi menantu paviliun bumi api, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan paviliun bumi api di masa depan dan juga membantunya membentuk kembali tubuh fisiknya. Adapun diriku sendiri, Chen Ping menatap Huo Linger. Huo Linger menunduk, jari-jarinya dengan gugup memutar-mutar ujung bajunya, wajah cantiknya begitu merah hingga tampak seperti akan berdarah. Meskipun dia pemalu, tidak ada penolakan di matanya, sebaliknya, ada sedikit rasa antisipasi. Sejujurnya, Huo Linger sangat cantik, berasal dari keluarga bangsawan, baik hati dan pemberani, serta sangat setia kepadanya. Akan menjadi berkah yang luar biasa untuk menikahi wanita seperti itu sebagai pasangan penganut Taoisme. Namun, Chen Ping masih memiliki wanita lain di hatinya, dan terlalu banyak hal yang belum terselesaikan. Namun kemudian dia memikirkannya lagi. Dia dan Huo Linger memiliki perasaan satu sama lain, dan Huo Linger baru saja secara terbuka menyatakan bahwa dialah kekasihnya, sehingga mengikat reputasi Huo Linger dengan reputasinya sendiri. Jika dia menolak sekarang, itu tidak hanya akan melukai perasaan Huo Linger, tetapi juga membuatnya kehilangan muka di paviliun bumi api.
Yang lebih penting lagi, dia masih membutuhkan kekuatan paviliun api bumi untuk melawan Aula Jalan Jahat, dan dia membutuhkan leluhur api bumi untuk menunjukkan lokasi susu sumsum Glock inti bumi. Ya, kata Chen Ping perlahan sambil menarik napas dalam-dalam. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang. Huo Linger gemetar, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berbinar-binar karena terkejut dan tidak percaya. Tetapi, Chen Ping melanjutkan, meskipun aku dan Linger saling mencintai, pernikahan adalah masalah serius yang membutuhkan persetujuan Linger. Jika dia tidak bersedia, aku tidak akan pernah memaksanya. Semua mata tertuju pada Huo Linger. Huo Linger menggigit bibirnya, menatap Chen Ping dengan air mata yang menggenang di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya. Aku bersedia. Suaranya selembut dengungan nyamuk, tetapi di dalam gua yang sunil, suara itu terdengar sejelas guntur. Leluhur api bumi tertawa terbahak-bahak, baiklah. Kalau begitu, mari kita segera menikah. Langit yang membara, kau akan memimpin upacara ini. Huo Fengtian tersenyum getir, tetapi tidak berani melanggar perintah leluhurnya. Dia menatap putrinya, lalu ke Chen Ping, dan akhirnya menghela napas, baiklah, karena leluhur telah memberi perintah. Dan kalian berdua saling mencintai, maka, menikahlah. Dia menoleh kepada seorang tetua dan berkata, sampaikan perintah ini, seluruh paviliun bumi api harus segera mempersiapkan pernikahan putri dan Chen Ping. Tidak perlu terlalu megah, tetapi tata cara yang semestinya harus dilakukan. Sekarang Anda, baik, tetua itu menerima perintah tersebut dan pergi. Leluhur api bumi mengangguk puas, bagus sekali. Setelah pernikahan, Chen Ping akan mengasingkan diri di area terlarang untuk membantuku memulihkan tubuh fisikku. Setelah aku berhasil memulihkan tubuh fisikku, aku akan mengadakan perayaan untukmu secara pribadi. Dia menatap Chen Ping, sebuah makna mendalam terpancar di matanya. Anak muda, perlakukan Linger dengan baik. Dia adalah seseorang yang kulihat tumbuh dewasa. Jika kau berani mengkhianatinya, Huf. Chen Ping mengepalkan kedua tangannya dengan sungguh-sungguh dan berkata, tenanglah, leluhur, Chen Ping tidak akan mengecewakan Linger. Baiklah, semuanya bubar, mari kita bersiap-siap untuk pernikahan. Tubuh berapi-api leluhur api bumi perlahan menghilang dan menyatu kembali ke dalam kolam magma. Semua orang meninggalkan area terlarang. Huo Fengtian memandang Chen Ping dan Huo Linger yang berdiri berdampingan, perasaannya campur aduk. Dia menepuk bahu Chen Ping, nak, perlakukan putriku dengan baik. Jika kau berani mengganggunya, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Jangan khawatir, ayah mertua, Chen Ping dengan cepat mengubah nada bicaranya. Bibir Huo Fengtian berkedut, tetapi akhirnya dia menghela napas dan berbalik untuk pergi. Tak lama kemudian, hanya Chen Ping, Huo Linger, dan Raja Iblis Awan Merah yang tersisa di dalam gua. Suasana menjadi agak canggung untuk sesaat. Raja Iblis Awan Merah dengan bijaksana menyingkir, aku akan keluar untuk berjalan-jalan, kalian mengobrol saja. Setelah Raja Iblis Awan Merah pergi, Huo Linger tersipu dan menatap Chen Ping, berbisik, Chen Ping, maafkan aku tidak bermaksud mengatakan itu, aku hanya ingin menyelamatkanmu. Aku tahu, Chen Ping berkata dengan lembut, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku khawatir aku tidak akan mampu melewati ini hari ini. Tapi, Huo Linger menggigit bibinya, sekarang leluhur ingin kita menikah, apakah kau benar-benar bersedia? Jika kau tidak bersedia, aku bisa pergi dan berbicara dengan leluhur. Saya bersedia. Chen Ping menyela perkataannya, meraih tangannya,
dan berkata, "Linger, kau gadis yang baik. Merupakan berkah bagiku untuk menjadi pasangan Taoismu." Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan tulus, "Tapi, aku memikul terlalu banyak beban, dan ada wanita lain juga. Mungkin ada banyak bahaya di depan. Jika kau mengikutiku, kau mungkin akan menderita." Air mata menggenang di mata Huo Linger, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan tegas, "Aku tidak takut. Selama aku bisa bersamamu, aku tidak takut akan kesulitan apapun. Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kau miliki, aku hanya perlu menjadi salah satunya." La bersandar di pelukan Chen Ping, suaranya lembut namun tegas, "Chen Ping, aku tahu kau mungkin masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tapi aku akan menunggumu, dan aku akan menghadapinya bersamamu. Apapun yang terjadi di masa depan, aku tidak akan pernah menyesali pilihanku hari ini." Perasaan hangat meluap di hati Chen Ping, dan dia memeluk Huo Linger erat-erat. Pada saat itu, dia benar-benar menerima gadis yang pemberani dan tulus ini. Keduanya berpelukan sejenak sebelum Huo Linger tersipu dan mendorongnya menjauh, sambil berkata, Aku harus pergi mempersiapkan pernikahan. Meskipun terburu-buru, ini adalah peristiwa penting dalam hidup. Aku akan ikut denganmu, kata Chen Ping sambil tersenyum. Seluruh paviliun di Huo dipenuhi aktivitas karena pernikahan yang tak terduga tersebut. Meskipun waktunya singkat, ini tetaplah pernikahan seorang putri, dan semua etiket yang semestinya harus diperhatikan. Pita sutra merah menghiasi aula dan istana, dan karakter untuk kebahagiaan ditempelkan di pintu dan jendela. Para murid paviliun api bumi terkejut, tetapi mereka memberikan berkat mereka dengan lebih berlimpah. Lagi pula, Chen Ping telah menyelamatkan putri, mengungkap pengkhianat, dan sangat cakap, dia pantas untuk sang putri. Pernikahan itu diadakan pada siang hari. Aula utama paviliun api bumi didekorasi dengan merlah. Meskipun tidak ada tamu asing yang diundang, semua tetua, diaken, dan murid inti paviliun api bumi hadir. Chen Ping, mengenakan gaun pengantin berwarna merah terang, memancarkan aura kemegahan. Huo Linger, yang dihiasi mahkota Phoenix dan jubah bersulam, tampak sangat cantik. Di bawah bimbingan Huo Ventian, keduanya bersujud kepada langit dan bumi, kepada orang tua mereka, dan kepada satu sama lain. Upacara telah selesai. Sederhana namun hikmat. Kirim mereka ke kamar pengantin. Teriak pembawa acara. Diiringi restu dari para muridnya, Chen Ping dan Huo Linger diantar ke kamar pengantin mereka yang baru saja didekorasi. Di dalam kamar pengantin, lilin-lilin merah berkelap-kelip, memenuhi ruangan dengan kebahagiaan. Huo Linger duduk di tepi tempat tidur, telapak tangannya berkeringat karena gugup. Chen Ping berjalan ke sisinya dan dengan lembut mengangkat kerudung merah itu. Di bawah cahaya lilin, wajah Huo Linger tampak sangat cantik, memesona sekali. "Linger," panggil Chen Ping pelan. Suara Huo Linger hampir tak terdengar. Chen Ping duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. "Linger, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu." Jantung Huo Linger berdebar kencang. "Apa?" "Sebelum menikah, aku memang memiliki orang lain di hatiku." Chen Ping dengan jujur berkata, "Dia adalah teman lamaku, yang menyelamatkan hidupku. Aku berjanji untuk menyelamatkannya, dan itu adalah janjiku padanya." Mata Huo Linger redup sesaat, tetapi dia dengan cepat kembali tenang. "Aku tahu. Bagaimana mungkin seseorang yang sehebat dirimu tidak memiliki masa lalu? Aku tidak peduli dengan masa lalumu, aku hanya peduli dengan masa depan kita." Dia menatap Chen Ping, matanya dipenuhi kasih sayang yang mendalam. "Chen Ping, aku akan membantumu menyelamatkannya. Setelah kita menyelamatkannya, mari kita hidup bahagia bersama, oke?"
Terharu, Chen Ping memeluknya dan berkata, "Baiklah." Malam itu, di kamar pengantin, malam musim semi terasa terlalu singkat. Huo Linger sedang mengalami cobaan yang sama seperti yang dialami setiap wanita. Ini adalah pengalaman yang campur aduk antara senang dan sedih. Sementara itu, di markas besar Istana Jalan Jahat di surga ke-12. Ini adalah istana hitam yang tergantung di atas lautan darah yang tak berujung, dikelilingi oleh roh-roh pendendam dan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan ratapan pilu. Jauh di dalam istana, di atas singgasana yang terbuat dari tumpukan tulang, duduk seorang pria berjubah hitam. Pria itu memiliki wajah yang menyeramkan, mata yang cekung, dan pupil berwarna merah darah yang menakutkan. Dia dikelilingi oleh aura haus darah yang pekat, seolah-olah dia adalah dewa iblis yang muncul dari gunung mayat dan lautan darah. Dia tak lain adalah Zhan He, penguasa aula jalan jahat. Bang! Dengan satu gerakan cepat, Zhan He membanting tangannya ke sandaran tangan singgasana, dan seketika mengubahnya menjadi debu. Tidak berguna sekumpulan sampah yang tidak berguna. Dia meraung, suaranya seperti angin dingin dari kedalaman neraka, menyebabkan suhu di seluruh aula anjlok. Proyeksiku benar-benar dimusnahkan oleh secercah jiwa yang tersisa. Aula jalan jahatku telah benar-benar dipermalukan. Di bawah, sekitar selusin tetua dari aula jalan jahat berlutut, semuanya diam dan gemetar, tidak berani mengangkat kepala mereka. Elder Blood Soul ada di antara mereka, masih terluka dan pucat, tetapi untuk saat ini ia hanya bisa berlutut di sana. "Tenanglah, Yang Mulia," seorang tetua berambut putih berkata dengan senyum yang dipaksakan. "Menurut intelijen, jiwa sisa itu adalah pendiri Paviliun Api Bumi, leluhur Api Bumi. Kultivasinya tak terukur. Pada puncaknya, dia mungkin telah mencapai ambang batas peringkat ketiga dewa tertinggi. Bahkan jika hanya jiwa sisa yang tersisa, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh proyeksi biasa. Lagi pula, tempat itu adalah wilayahnya, jadi kita tidak diuntungkan sejak awal, dan itu hanya proyeksi, jadi kita jelas bukan tandingan baginya. Jika Master Istana datang secara pribadi, dia pasti akan mampu menghancurkan Paviliun Api Bumi." Leluhur Api Bumi. Kilatan dingin muncul di mata Zhan He. "Aku pasti akan membunuh bajingan tua itu." Dia berpikir sejenak dan berkata dengan dingin, "Kirimkan perintah untuk mengumpulkan pasukan elit, yang dipimpin oleh ketiga wakil kepala aula itu sendiri, untuk pergi ke surga ke-11, hancurkan Paviliun Api Bumi hingga rata dengan tanah, dan tangkap Chen Ping hidup-hidup." "Yal," jawab para tetua. "Selain itu," tambah Zhan He, "beritahu ketiga wakil kepala aula bahwa aku menginginkan sisa jiwa leluhur Api Bumi dalam keadaan hidup. Jika aku bisa melahap sisa jiwanya, aku mungkin bisa menembus hambatan terakhir dan memasuki peringkat ketiga alam abadi atas." "Baik, Pak." Adapun Chen Ping, ketarnakan terpancar di mata Zhan He. Garis keturunan naga emas, memiliki harta karun yang besar. Anak laki-laki ini menyimpan rahasia besar. Dia harus ditangkap hidup-hidup, aku akan menginterogasinya sendiri. "Ya, pergilah dan bersiaplah. Pasukan harus berangkat dalam waktu 3 hari." Para tetua pergi dengan tergesa-gesa. Hanya Zhan He yang tersisa di aula utama. Dia perlahan bangkit, berjalan keluar aula, dan menatap lautan darah yang bergejolak di bawahnya. "Leluhur Api Bumi, Chen Ping," gumamnya pada diri sendiri. Matanya berkilat cahaya merah darah, menarik. Surga ke-11 akan segera menjadi ramal. Namun, betapapun meriahnya, semua itu pada akhirnya akan menjadi batu loncatan bagi istana jalan jahatku. Ketika aku menembus peringkat ketiga alam abadi atas, saat itulah istana jalan jahat akan menyatukan 12 surga. Hehehe,
Tawa menyeramkan bergema di atas lautan darah, diikuti oleh jeritan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Surga ke-11, Paviliun Api Bumi. Setelah pernikahan, Chen Ping membawa Huo Linger kembali ke area terlarang. Tubuh berapi-api leluhur api bumi muncul kembali. Leluhur, Chen Ping membungkuk dengan hormat. Leluhur api bumi mengangguk, pandangannya menyapu keduanya. Dia berkata dengan puas, tidak buruk, aura kalian saling terkait, dan yin dan yang kalian selaras, sepertinya kalian benar-benar telah menjadi pasangan Taois. Huo Linger tersipu dan menundukkan kepalanya. Namun, Chen Ping cukup jujur, terima kasih atas kebaikanmu, leluhur. Sekarang, bisakah kau menepati janjimu? Kata leluhur api bumi. Huo Linger tampak bingung dan bertanya kepada Chen Ping, janji apa? Aku akan membantu leluhur memulihkan tubuh fisiknya. Linger, bisakah kau dan Raja Iblis Awan Merah Senior membantuku? Chen Ping berkata. Setelah mendengar itu, Huo Linger mengangguk, baik. Chen Ping mengeluarkan menara penekan iblis. Menara penekan iblis melayang di udara, memancarkan aura kuno dan sunyi. Tubuh berapi-api leluhur api bumi bergetar perlahan ke samping, matanya yang seperti nyala api keemasan dipenuhi dengan antisipasi. Leluhur, kita bisa mulai, kata Chen Ping. Leluhur api bumi mengangguk, kau membantuku memadatkan jiwaku dan membentuk kembali tubuh fisikku di dalam menara penekan iblis. Sebagai imbalannya, aku akan memberikan versi lengkap, kitab suci sejati api bumi kepadamu dan menunjukkan lokasi susu sumsum giok inti bumi. Saya mengerti, kata Chen Ping dengan serius. Baiklah, kalau begitu mari kita masuk ke menara. Tubuh berapi-api leluhur api bumi berubah menjadi aliran cahaya dan terjun ke menara penekan iblis. Chen Ping mengikuti dari dekat dan melangkah masuk ke menara. Aliran waktu di dalam menara 100 kali lebih cepat daripada di luar. Tubuh berapi-api leluhur api bumi secara bertahap mengeras di dalam menara, berubah menjadi sosok hantu seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih serta wajah yang ramah. Meskipun masih dalam bentuk jiwa, jauh lebih padat daripada sebelumnya. Bagus, bagus, bagus. Saat leluhur api bumi merasakan aliran waktu dan hukum unik di dalam menara, dia sangat gembira hingga berulang kali memujinya. Menara penekan iblis benar-benar sesuai dengan namanya. Dengan bantuan harta karun ini, aku berharap dapat membentuk kembali tubuh fisikku. Dia menatap Chen Ping, anak muda, jangan tunda lagi, mari kita mulai sekarang. Pertama, pahami dasar-dasar kitab suci api bumi, dan setelah jiwaku dimurnikan sampai tingkat tertentu, aku akan memberikan versi lengkapnya kepadamu. Ya, Chen Ping duduk bersila dan mulai memahami kitab suci sejati api bumi. Teknik ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai harta karun paviliun api bumi. Teknik ini sangat mendalam. Ilmu ini terbagi menjadi 9 tingkatan. Dengan setiap tingkat kultivasi, pemahaman seseorang tentang hukum api semakin mendalam. Setelah mencapai tingkat kultivasi ke-9, seseorang dapat mengendalikan semua api langit dan bumi, mampu membakar gunung dan mendidihkan lautan dengan kekuatan yang tak terbatas. Chen Ping terlahir dengan kekuatan dewa kekacauan, yang meliputi segala sesuatu, sehingga membuat teknik apapun yang dikembangkan menjadi 2 kali lebih efektif. Dengan bimbingan pribadi dari pendirinya, leluhur api bumi, kemajuan berlangsung dengan cepat. Waktu berlalu hari demi hari di dalam menara itu. 1 hari di luar sama seperti 100 hari di dalam menara. Chen Ping begitu asyik dengan kultivasinya sehingga lupa akan waktu. Leluhur api bumi,
Dengan memanfaatkan percepatan waktu dan hukum khusus menara penekan iblis, dengan panik memurnikan jiwanya. Fisik, jiwanya secara bertahap menjadi lebih nyata dari keadaan ilusi awalnya, dan ia mulai merasakan keberadaan tubuh. Pada saat yang sama, leluhur api bumi juga bersiap untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Membentuk kembali tubuh fisik membutuhkan sejumlah besar material langka dan berharga. Untungnya, Huo Ventian telah siap dan terus mengirimkan harta karun paviliun bumi api, yang telah terkumpul selama ribuan tahun, ke area terlarang. Kristal giok api berusia 10.000 tahun, besi berapi inti bumi, emas murni matahari merah tua, sari darah lava cair. Sembari memurnikan tubuh jiwanya, leluhur api murni mengarahkan roh api dan Raja Iblis awan merah untuk memproses bahan-bahan tersebut. Meskipun Huo Linger baru saja menikah, dia tahu bahwa masalah ini sangat penting, jadi dia menekan kerinduannya. Dan fokus membantu leluhurnya. Raja Iblis awan merah bertanggung jawab untuk berjaga-jaga dan memastikan tidak ada yang mengganggunya. Waktu mengalir tanpa suara di dalam menara. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Setahun telah berlalu begitu cepat, dan Chen Ping telah mengalami perubahan yang luar biasa dalam tahun itu. Setelah menguasai kitab suci sejati api duniawi, hingga tingkat ke-6, pemahaman seseorang tentang hukum api mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perpaduan antara kekuatan abadi yang kacau dan hukum api menyebabkan kekuatannya meningkat secara dramatis. Tingkat kultivasinya telah menembus dari puncak peringkat pertama alam dewa surgawi ke puncak peringkat kedua alam dewa surgawi, dan dia hanya selangkah lagi menuju peringkat ketiga alam dewa surgawi. Yang lebih penting lagi, kekuatan bertarungnya jauh melebihi tingkat kultivasinya. Dengan kekuatan dewa kekacauan, garis keturunan naga emas, kitab suci api bumi, dan harta karun seperti pedang pembunuh naga dan lonceng bermotif naga, Chen Ping yakin bahwa dia bahkan bisa bertarung melawan kultivator di alam dewa tingkat atas. Perubahan pada leluhur api bumi bahkan lebih besar lagi. Setelah setahun dimurnikan, jiwanya menjadi sangat padat, hampir tidak dapat dibedakan dari manusia sungguhan. Semua bahan untuk membentuk kembali tubuh fisik sudah siap. Hanya langkah terakhir yang tersisa, dengan menggunakan setetes darah naga emas Chen Ping sebagai panduan, jiwa dan bahan-bahan tersebut akan menyatu untuk membentuk kembali tubuh fisik. Sayangku, cukup sudah. Leluhur api bumi membuka matanya, nyala api keemasan menari-nari di dalamnya. Jiwaku telah dimurnikan hingga puncaknya, dan bahan-bahan untuk membentuk kembali tubuh fisikku sudah siap. Sekarang, yang kurang hanyalah setetes darah esensi naga emasmu sebagai katalis. Chen Ping mengangguk tanpa ragu, menggigit lidahnya, dan mengeluarkan setetes sari darah emas. Begitu darah esensi dilepaskan, seluruh ruang di dalam menara dipenuhi dengan kekuatan naga yang suci dan agung. Seekor naga emas kecil bercakar 5 samar-samar terlihat berenang di dalam darah esensi, memancarkan vitalitas tanpa batas. Kegembiraan terpancar di mata leluhur api bumi saat dia dengan hati-hati mengambil setetes darah naga emas ke telapak tangannya. Bagus. Dengan setetes darah naga emas ini sebagai panduan, tingkat keberhasilan saya dalam membentuk kembali tubuh fisik saya akan meningkat setidaknya 30%. Dia menatap Chen Ping, anak muda. Terima kasih. Aku pasti akan menepati janjiku padamu. Kau terlalu baik, leluhur. Chen Ping bertanya, haruskah kita mulai membentuk kembali tubuh fisik kita sekarang? Tidak perlu terburu-buru. Leluhur api bumi menggelengkan kepalanya, dibutuhkan 49 hari untuk membentuk kembali tubuh fisik, dan itu tidak boleh diganggu. Selain itu,
Aku merasakan ada pergerakan di luar. Dia melakukan beberapa perhitungan cepat dengan jarinya, lalu sedikit mengerutkan kening. Orang-orang dari aula jalan jahat telah tiba. Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, sebuah suara terdengar dari belakang. Chen Ping, Chen Ping, sesuatu telah terjadi. Itu suara Huo Linger yang cemas. Chen Ping merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia bertukar pandang dengan leluhur api bumi lalu mundur dari menara penekan iblis. Di luar menara, Huo Linger tampak pucat, matanya dipenuhi kepanikan. Pasukan istana jalan jahat menyerang gunung. 3 wakil kepala istana telah datang sendiri, semuanya berada di puncak peringkat ke-9 alam Dewa Surgau. Formasi pelindung gunung akan segera runtuh. Apa? Ekspresi Chen Ping berubah. Leluhur api bumi juga mengerutkan kening dalam-dalam. 3 dewa abadi tingkat 9 puncak. Istana jalan jahat benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan mereka kali ini. Anak muda, aku telah mencapai titik kritis dalam membentuk kembali tubuh fisikku, dan aku tidak bisa berhenti sekarang. Jika tidak, bukan hanya semua usahaku sebelumnya akan sia-sia, tetapi jiwaku juga akan sangat rusak. Di luar sana, aku hanya bisa mengandalkanmu. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat dingin. Jangan khawatir, leluhur, serahkan saja padaku. Dia menoleh ke Huo Linger. Linger, kau tetap di sini untuk membantu leluhur. Senior Ciyun, ikutlah denganku menghadapi musuh. Bagus. Raja Iblis Awan Merah sudah tak sabar untuk bertarung. Aku sudah menahan diri begitu lama, saatnya untuk mengeluarkan kekuatanku. Chen Ping kemudian menatap Wang Cai, unikorn api kecil yang sedang tidur di tepi kolam lava. Setelah setahun tumbuh, Wang Chao telah mencapai ukuran 10 zang, sekitar 33 meter, sisiknya yang berwarna merah keemasan berkilauan, dan keempat kukunya menginjak api keemasan, menjadikannya makhluk yang agung dan mengagumkan. Auranya telah mencapai puncak peringkat ke-7 dari alam Dewa Abadil. Energi spiritual api di sini adalah sumber kultivasi yang paling cocok untuk kilin api kecil. Wang Chao, ayo pergi. Chen Ping menepuk kepalanya. Raungan. Wang Cai meraung, berdiri, dan matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. Seorang pria, seekor binatang buas, dan seekor iblis bergegas keluar dari area terlarang dan langsung menuju gerbang paviliun apel bumi. Di luar paviliun bumi dan api, awan gelap membayangi kota, mengancam akan menghancurkannya. Api, ribuan kultivator dari aula jalan jahat menyerbu area tersebut seperti belalang, sepenuhnya mengepung paviliun bumi. Mereka semua mengenakan jubah hitam panjang, memakai topeng iblis, dan membawa senjata jahat yang mengeluarkan bau busuk berdarah yang menjijikkan. Seluruh langit diselimuti warna merah gelap oleh aura haus darah yang pekat, bahkan menghalangi sinar matahari untuk menembus. Penghalang pelindung dari susunan pelindung itu bergetar hebat di bawah serangan terus-menerus, seperti lilin yang berkelap-kelip tertiup angin. Permukaan perisai cahaya itu dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba, dan setiap serangan memperlebar retakan tersebut, menghasilkan suara retak yang memekakkan telinga. Satu serangan lagi. Membongkar formasi sudah di depan mata. Seorang diakon dari aula jalan jahat meraung dan mengayunkan pedang panjangnya yang berwarna merah darah ke arah penghalang cahaya. Ledakan. Perisai cahaya itu bergetar hebat, dan sebuah lubang sebesar kepalan tangan muncul di tengahnya. Meskipun lubang itu dengan cepat menutup sendiri, hal itu tetap membuat semua orang di paviliun api bumi diliputi keputusasaan. Formasi pelindung gunung itu tidak akan bertahan lama lagi. Di depan gerbang gunung, 3 orang tua berjubah hitam berdiri melayang di udara,
seperti tiga gunung yang tak tertaklukkan. Mereka tak lain adalah tiga wakil ketua aula dari aula jalan jahat. Iblis jiwa, iblis tulang, dan penghancur jiwa. Wakil kepala aula sekte iblis jiwa memiliki wajah keriput, mata cekung, dan pupil berwarna merah darah yang menyeramkan. Dikelilingi oleh kabut tebal darah, di mana wajah-wajah manusia yang tak terhitung jumlahnya yang berjuang dapat terlihat samar-samar, mengeluarkan ratapan tanpa suara. Wakil ketua aula iblis tulang itu sangat kurus, tampak seperti kerangka yang dibalut kulit manusia. Jari-jarinya panjang dan pucat, dengan cahaya putih kebiruan yang berkilauan di ujungnya, satu goresan saja bisa menembus ruang. Hal yang paling aneh dari wakil ketua aula kepunahan jiwa adalah dia tidak memiliki bentuk fisik, seluruh keberadaannya seperti awan kabut abu-abu yang terus berubah bentuk. Di tengah kabut, mata yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang, masing-masing memancarkan aura dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Ketiganya menghubungkan aura mereka, membentuk sangkar tak terlihat yang menyelimuti seluruh paviliun bumi apel. Itulah aura yang menekan dari seorang dewa abadi tingkat 9 puncak, seluas dan sekuat gunung, membuat semua murid paviliun api bumi terengah-engah. Sekarang Anda, api membakar langit, ini kesempatan terakhir. Itulah aura yang menekan dari seorang dewa abadi tingkat 9 puncak, seluas dan sekuat gunung, membuat semua murid paviliun api bumi terengah-engah. Api membakar langit, ini kesempatan terakhir. Wakil kepala aula Sol Fin Hall memiliki suara dingin dan serak, seperti amplas yang digosok. Serahkan sisa jiwa leluhur bumi api dan Chen Ping, dan paviliun bumi api dapat melestarikan garis keturunannya. Jika tidak, tidak seorang pun akan selamat. Di dalam formasi pelindung gunung, Huo Ventian berdiri di garis depan, jubah merah keemasannya berlumuran darah. Sebagian darahnya sendiri dan sebagian darah musuhnya. Di belakangnya, lebih dari selusin tetua paviliun api bumi semuanya terluka dan aura mereka lemah. Lebih jauh di alun-alun, hanya tersisa kurang dari 100 murid yang mampu bertarung, dan sebagian besar dari mereka dipenuhi luka. Pengepungan selama 3 hari tersebut mengakibatkan kerugian besar bagi paviliun Advire. Awalnya ada hampir 1000 murid, tetapi sekarang hanya 1 dari 10 yang tersisa. Seandainya formasi pelindung gunung itu tidak bergantung pada api jantung bumi, yang memiliki energi yang hampir tak terbatas, formasi itu pasti sudah jebol sejak lama. Mimpil, mata Huo Ventian merah padam, dan suaranya serak namun tegas. Paviliun api kami telah berdiri selama 3000 tahun dan tidak pernah memiliki pengkhianat. Bahkan jika kami bertarung sampai orang terakhir, kami tidak akan pernah tunduk kepada kalian para bidat jahat. Keras kepala dan bandel, wakil ketua aula iblis tulang menggelengkan kepalanya, nadanya diwarnai penyesalan, tetapi matanya sedingin pisau. Karena kau bertekad untuk mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, merentangkan kelima jarinya, dan dengan lembut mengepalkannya ke arah formasi pelindung gunung itu. Penjara tulang, berbagai fenomena. Krak, krak, tanah bergetar hebat, dan duri-duri tulang putih yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, masing-masing setebal ember air dan panjangnya puluhan kaki. Taji tulang itu meliuk dan tumbuh seperti makhluk hidup, seketika menutupi setiap inci tanah di luar formasi pelindung gunung, membentuk hutan tulang yang menakutkan. Yang lebih mengerikan lagi, duri-duri tulang ini mulai menyerang formasi pelindung gunung dengan kekuatan yang mengamuk. Mereka bertabrakan, menusuk, dan saling berbelit. Setiap serangan menyebabkan perisai cahaya bergetar hebat, dan retakan menyebar dengan kecepatan yang terlihat. Bertahanlah. Kamu harus bertahan. Seorang telua meraung, membakar esensi hidupnya untuk menyuntikkan kekuatan abadi ke inti formasi tersebut.
Para tetua lainnya mengikuti jejak mereka, dan lebih dari selusin sinar merah melesat ke langit, menyatu membentuk formasi pelindung gunung. Perisai cahaya agak stabil untuk sementara waktu, tetapi semua orang tahu bahwa ini hanyalah solusi sementara. Membakar esensi kehidupan seseorang sama saja dengan menarik daya hidup secara berlebihan. Jika ini terus berlanjut, semua tetua akan kelelahan dalam waktu setengah jam. Percuma saja, suara wakil ketua Aula Kepunahan Jiwa bergema langsung di benak semua orang, dingin dan menyeramkan. Perjuangan binatang yang terperangkap hanya akan menambah penderitaannya. Mengapa tidak menyerah saja, dan aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat? Sebelum dia selesai berbicara, kabut kelabu itu tiba-tiba menyebar, berubah menjadi benang-benang halus yang tak terhitung jumlahnya yang merembes masuk melalui celah-celah di formasi pelindung gunung. Beberapa murid dari Paviliun Api Bumi terjerat dalam sutra abu-abu, mengeluarkan jeritan melengking. Tubuh mereka menyusut dengan kecepatan yang terlihat jelas, kekuatan hidup mereka terkuras dengan cepat, dan akhirnya mereka roboh menjadi mumi. Jiwa mereka ditarik keluar oleh benang-benang abu-abu dan diserap ke dalam wakil ketua Aula Pemusnahan Jiwa, menjadi bagian dari kekuatannya. Dasar binatang buas. Mata Huo Fantian merah padam, dan dia menamparkan benang-benang abu-abu itu dengan telapak tangannya. Kobaran api merah menyala muncul, membakar abu menjadi asap biru. Namun, semakin banyak benang abu-abu yang merembes masuk melalui celah-celah, sesuatu yang tidak mungkin dicegah. Keputusasaan, seperti gelombang es yang membekukan, menyelimuti hati setiap orang. Semuanya sudah berakhir. Seorang murid muda jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh, kita semua akan mati di sini. Formasi pelindung gunung itu tidak akan mampu menahan. Tetua lainnya, dengan air mata mengalir di wajahnya, berteriak, pemimpin sekte, tolong bawa putri itu dan melarikan diri. Kami akan berjuang sampai mati untuk mengulur waktu. Huo Fantian tersenyum getir, melarikan diri. Kemana kita harus melarikan diri? Karena istana jalan jahat telah muncul. Dengan kekuatan penuh, mereka tidak akan memberi kita jalan keluar. Dia menatap ke kedalaman paviliun bumi api, emosi kompleks terpancar di matanya, aku hanya berharap Chen Ping dan Linger bisa lolos dari malapetaka ini. Begitu kata-kata itu terucap, tiba-tiba terdengar suara retakan yang tajam dari tengah formasi pelindung gunung tersebut. Patah. Retakan besar membentang dari atas ke bawah, seperti pecahan kaca. Lalu, retakan kedua, ketiga, retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Formasi pelindung gunung telah jebol. Membunuh. Mata wakil ketua Aula Sekte Iblis Jiwa berkobar penuh nafsu memsa. Jangan biarkan siapapun hidup. Bunuh. Ribuan kultivator istana jalan jahat menyerbu gerbang gunung paviliun bumi api seperti gelombang pasang. Huo Fantian menarik napas dalam-dalam, tubuhnya diliputi kobaran api, murid-murid paviliun api bumi, patuhi perintahku. Bertarunglah sampai mati. Bertarung sampai mati. Para murid yang selamat meraung dengan cara yang tragis dan heroik, bersiap untuk perjuangan terakhir yang penuh keputusasaan. Tepat saat itu, mengaum, raungan naga yang memekakkan telinga bergema dari kedalaman paviliun api bumi. Raungan naga itu melengking tinggi, megah, dan sakral, mengandung tekanan keagungan yang tak terbantahkan.